enak gitu tuh, enak karena posisi untuk kalau jadi apa Apa? kontrol ya. Iya, ditakutin ya. Saya pribadi pernah ditegur gitu tuh, disiplin ya, kedisiplinan gitu tuh. Makanya pas jadi anggota BK, waduh, kata saya ini harus jangan kayak seperti saya pernah ditegur gitu tuh. Ya ribut keluarga juga kan bisa dilaporkan itu gitu Oh, tuh. itu bisa? Iya. Oh. Ya artinya ya hal di luar ini juga ya bisa mereka lakukan laporan gitu tuh. Ini kamu udah sekian nih, ya harus coba bisa diinikan. Iya Pak, paling kan gitu ya. Tapi kalau misalkan masih ini aja, saya tegas nih gitu. Ya ada lah bercandaan begitunya gitu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak kerasa wabarakatuh. Kita udah beberapa kali ke Kota Baja, ke Kota Cilegon. Akhirnya saya Ganis Bungsu balik lagi yang pastinya di program acara SOS, Sajian Obrolan Santai. Dan kali ini seperti biasa masih ditemani oleh narasumber kita yang sangat berinspiratif, yang pastinya dari Dewan Kota Cilegon dengan Kang Babay Suhaimi. Iya. Sehat Kang Babay? Iya, siap. Terima kasih Kang Bungsu. Ya saya panggil Kang Bungsu aja Iya, ya. siap, bebas. Iya. Kita ngobrol santai aja. Ya, saya boleh sapa dulu ya. Siap, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babay Suhaimi Ya. dari DPRD Kota Cilegon, fraksi Gerindra, Dapil Cibeber Cilegon, Kang Bungsu. Cilegon. Oh. Ya, mudah-mudahan di kesempatan hari ini Ya. bisa berdiskusi mengenai masalah kedewanan Ya. yang mana tupoksi saya di AKD itu Ya. di Badan Kehormatan ya. Badan Kehormatan. Iya. Oh, berarti sama Iya. kemarin sama kayak Kang Aam dan Om Bayhaki. Iya, Oh, oke. Kalau dari ininya fraksinya, Kang? dari Partai? dari ketuanya, Iya. ketua BK. Enggak, kalau Kang Babay sendiri. Oh, kalau saya kan dari fraksi Gerindra. Gerindra. Iya, Oh. alhamdulillah fraksi Gerindra di DPRD Kota Cilegon dapat 6 kursi ya. Oh, 6 Dapat kursi. 6 kursi. Yang sebelumnya 2014 dapat 3 kursi. 3 kursi. 2019 dapat 6 kursi. Alhamdulillah 100% ya peningkatan. 2 kali lipat ya. Iya. Peningkatan perolehan kursi dari periode ke periodenya. 2024 kan? Gimana? Insya Allah 2024 juga yang alhamdulillah di kesempatan nanti periode 2024 ini kan adanya tambahan power ya, tambahan kekuatan untuk bertempur di pileg, ya. pilpres dan pilkada ya, bergabungnya wali kota Kota Cilegon di Gerindra yang Gerindra. tadinya dari Berkarya ya. Berkarya. Ya alhamdulillah itu akan menjadi modal Gerindra juga untuk lebih fight untuk 2024-nya. Yang mudah-mudahan dari 6 kursi yang ada bisa 12 kursi mungkin kan gitu. Ya minim-minimnya 8 kursi lah gitu. Atau bisa menjadi ketua DPRD Kota Cilegon di periode 2024-nya Kang Bungsu doain aja ya. Siap. Yang pasti untuk Cilegon terbaik mah harus Iya. Yang pasti ini sumbangsih kami dari fraksi untuk Kota Cilegon yang mudah-mudahan sangat bermanfaat. Siap, mantap tuh teman-teman. Kang, kalau sekarang sibuk
selain di Dewan, di luarnya kayaknya sibuk banget Kang, janjian dari kemarin. Iya. Gimana, Kang? Kesibukannya yang pasti kesibukan kegiatan mau pileg juga yang pasti Mas. Karena ya waktu ya sudah Benar. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi ya. Waktu yang sangat singkat menurut Benar. kami gitu tuh. Dan bagi teman-teman yang akan bertarung di Ya. 2024 ini waktu 3 bulan itu nggak bakal kerasa lah Nggak gitu. kerasa ya, cepat Ya saya pun dengan Kang Bungsu janji dari hari apa itu ya? Iya benar. Minta waktu lagi saya aja minta maaf ya Kang Bungsu ya. Karena emang benar-benar aduh Mantap. ngebagi Nggak apa-apa, Kang. waktunya juga luar biasa. Yang hari ini saya janjikan tadinya itu free ya, nggak ada kegiatan. Ternyata internal komisi dengan bisa dibilang mendadak kumpul katanya. Ada yang harus dibicarakan Mau nggak mengenai mau ya. ya, hal-hal yang berhubungan dengan tupoksi komisi 1. Siap. Urgensi ya, siap. Yang kebetulan saya kalau di komisi 1 ya tergabung di Badan Kehormatan juga dan di Badan Anggaran. Ya alhamdulillah partai menugaskan saya di 3 AKD itu. Mantap. Kalau Kang Babi sendiri udah berapa periode, Kang? Saya 2 periode ya. 2 periode. 2014 2019 2019 Habisnya? 2024 ya, 24. 2024 dan insya Allah 2024 2029 kan minta doanya. Lanjut nih ya. Iya lanjut insya Allah. Amin minta doanya masyarakat Kota Cilegon. Iya. Wabil khusus di Dapil Cibeber Cilegon ya, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilegon. Dan kelurahannya kebenaran di Kecamatan Cibeber ada 6, Kecamatan Cilegonnya ada 5 Kang. Jiwa pemilih ya kurang lebih 60.000 lah. 60.000 ya, udah lolos itu ya? Iya. 60.000 jiwa pemilih, kuotanya 10 kursi. Tadinya 9. 9. Tadinya 9 tambahan dari Grogol Puro Merak 1 jadi 10. Ya mungkin peningkatan dan pengurangan jiwa pemilih di wilayah masing-masing itu ya. Iya benar. Ya itu mah pendataan yang merumuskan yang menentukan ya. pendataan jiwa pemilih di tiap-tiap dapilnya. Yang tadinya 9 di Grogol Puro Merak jadi 8 sekarang itu. Oh, jadi 8. Yang tadinya 9 di Cibeber Cilegon sekarang jadi 10 gitu. Mungkin exodus atau perpindahan dari Grogol Kuningan ke Cibeber Cilegon ya terjadi. Benar gitu. Ya, yang bisa mempengaruhi itu ya hanya itu jiwa pemilih itu untuk berkurang atau bertambahnya kuota di dapil masing-masing Kang. Gitu. Kang Babai, kalau Kang Babai di periode pertama di Badan Kehormatan juga apa gimana? Enggak. Kebetulan saya di periode pertama itu di komisinya Komisi 3. Oh, Badan Kehormatan selama 5 tahun. Selama 1 periode saya di Komisi 3. Terus di Badan Anggaran juga. Oh, gitu. Kalau di 2,5 tahun kan periodisasi untuk pergantian AKD dalam 1 periode itu kan 2 kali. 2 kali, iya. Per 2,5 tahun. Ganti per 2 tahun juga ya bisa rolling gitu. Rolling AKD. Ya, kebetulan saya di periode pertama itu di Badan Anggaran 2,5 tahun pertamanya, 2,5 tahun berikutnya di Badan Musyawarah. Badan Musyawarah ini. Iya. Badan Kehormatan ini ya. Nah, kalau Badan Kehormatan di periode ini nih alhamdulillah. Iya, di periode 2019 nanti ke 2024 saya masih tetap di Badan Anggaran. Tadinya awalnya di Badan peraturan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah 2,5 tahun dan 2,5 tahun terakhirnya ini nanti ke 2024 itu ke Badan Kehormatan. Ya dipercaya di Badan Kehormatan. Jadi alhamdulillah kalau untuk AKD saya ya pernah
semua gitu Semua. ya. Semua. Sudah mencicipi. Iya, sudah mencicipi kata saya. Apa sih itu tupoksi BK, apa sih tupoksi Bapemperda, apa sih tupoksi Bamus, tupoksi Badan Anggaran gitu. Iya, iya, iya. Kalau di komisi saya baru komisi 3 dan komisi 1. Komisi 1. Iya. Jadi 7 tahun setengah saya tuh di komisi 3, ya sisanya di komisi 1. Kang, kalau kan ini udah banyak yang mencicipi ya. Iya. Tahu sekarang dipilih ya karena Iya, kan iya betul. Mekanismenya emang mekanismenya itu ini yang dari partai. Partai kan ya. Untuk di BK sendiri gimana Kang? Enak apa? Aduh kayaknya bukan Ya. saya banget. Ya enak gitu tuh, enak karena posisi untuk kalau jadi apa kontrol ya. Iya, ditakutin ya. Ya, karena kita menilai kan gitu ya. Bener. Cuman nggak enaknya ya kita dituntut untuk jadi panutannya gitu. Contoh ya. Iya, untuk jadi contohnya itu nggak enaknya. Artinya ya paripurna harus ya tidak ya kalau ada acara atau kepentingan lain mungkin bisalah izinnya. Ya intinya harus mencontohkan lah gitu tuh. Di kunjungan-kunjungan kita harus bisa lebih ya artinya bisa mencontohkan lagi lah gitu tuh. Ya, intinya mencontohkan itu bukan beratnya apa ya nggak enaknya lah. Ya enaknya bisa menilai teman-teman. Kalau Kang Babai di Dewan Kehormatan sebagai Badan Anggota. Kehormatan? Oh, anggota. Oh, Badan Kehormatan. Kebetulan anggota, ya. Badan Kehormatan itu anggotanya cuma 5. 5. Perwakilan dari fraksi-fraksi. Udah termasuk ketua itu ya? Udah termasuk ketua. ketua. Ya, karena emang jatah dari jumlah anggota itu sendiri kan. Iya. Kan kabupaten atau kota itu masing-masing tergantung jiwa pemilihnya, jiwa penduduk kota atau kabupaten yang menentukan jumlah anggota dewan. Dari sekian ribu ke sekian ribu 35. Karena kemarin kan kita pernah 35, 2014 2019 itu 35. Pernah 35. Iya. Bertambah jiwa pemilih dan penduduk menjadi 40. Tidak nutup kemungkinan ya ke depan 45 akan lebih ya? Akan lebih dan dimaksimalkan sekian puluh gitu tuh. Dari jumlah penduduk yang ada di wilayah itu sendiri. Nah, Kang. 5 itu ketua, wakil, anggota-anggota. Jadi nggak ada sekretaris itu. Nggak ada. Nggak ada. Kayak bendahara dan lain-lain nggak ada. Ketua dan wakil saja. Karena ya aturan itunya seperti itu. Tapi itu juga udah lebih dari cukup sih. Cukup ya. Untuk bisa ya menjadi mitra teman-teman dalam hal kedisiplinan, dalam hal kinerja dan lain sebagainya gitu. Oke, Kang Babai, seperti dengan yang lainnya nih pertanyaan, gimana sih dengan 5 orang itu mengawasi 40 anggota dewan yang banyak gitu? Iya, tadi saya sampaikan cukup ya 5 orang itu dalam arti mengawasi kita. Mencontohkan dulu lah. Mencontohkan dulu ya. Selanjutnya kalau seandainya kita melakukan sebuah pengawasan atau penilaian kinerja, ya kita lakukan dari kita mencontohkan itu, dan ya kita harus fair gitu tuh. Artinya harus fair itu kalau misalkan fraksi sendiri dia nilainya baik terus ya enggak itu gitu. Benar. Karena di BK itu kan berkumpulnya anggota fraksi dari yang lain kan, bukan satu fraksi. Pilihan ya namanya juga. Kebenaran BK di Kota Cilegon itu dari fraksi Gerindra, dari fraksi PKS, dari fraksi PDIP, dari fraksi P3 Demokrat ya. Gabungan dari fraksi Golkar gitu. Dan itu pun ya sebetulnya 2 tahun setengah yang kemarin sebelumnya gitu tuh beda dari fraksi yang berbeda juga karena itu mah sudah menjadi sebuah aturan ya. Iya, aturan. Oke. Tapi dulu sebelum jadi anggota Badan Kehormatan pernah ditegur nggak Kang pas jadi anggota biasa dengan periode sebelumnya?
Pernah. Saya pribadi pernah ditegur gitu tuh. Disiplin ya. Kedisiplinan gitu tuh. Makanya pas jadi anggota BK, waduh, kata saya ini harus jangan kayak seperti saya pernah ditegur gitu tuh. Ya terutama masalah kehadiran di paripurna. Kehadiran di pembentukan pansus ya. Kehadiran di komisi juga. Kehadiran di AKD lainnya, karena saya juga kan di Banggar. Iya, ya rapat-rapat Banggar harus kita ikuti. Ya dalam artian absensi itu sebetulnya bisa melihat dari situ gitu untuk mengukur itu. Karena kalau misalkan langsung kan nggak mungkin. Ya kita kan bukan guru TK ya. Ya bukan anak kecil kita tuh untuk 1 kali 24 jam diawasi aja gitu tuh, enggak lah gitu tuh, enggak. Tapi pengawasan ini juga tidak hanya cukup bukan hanya di kantor dewan aja. Pada saat di luar kayak lagi reses dan segala macam itu dipantau apa enggak sih? Iya, pemantauannya itu berdasarkan laporan mereka melakukan tidak sebuah kunjungan konstituen ya. Ya reses kan istilah kita kumpul dengan konstituen. Kita menemui masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu dalam keinginan di wilayah membutuhkan apa, ya ditampung oleh teman-teman yang melakukan reses gitu. Iya, kita lakukan itu. Artinya dengan kerjasama dengan pihak pendamping, bener nggak Babe ngelakukan reses gitu tuh, bener nggak itu sebuah usulan-usulan dasarnya dari masyarakat menginginkan kebutuhan, bener ya itu. Kalau misalkan ada hal yang tidak pasnya ya kita bisa tegur itu, tegur secara lisan atau tertulis ya. Iya. Benar. Tapi selama ini selama hampir 2,5 tahun berarti ya? Ya. Ada nggak laporan dari warga ataupun dari ngelihat dewan sendiri gitu kan? Sementara ini saya belum dapat ya laporan itu, karena baru 1 tahun inilah, belum ini ya, baru 1 tahun ini. Menginjak ke tahun kedua lah, karena kan sisa 1 tahun setengahan ya. Bahkan kalau ngikutin pemilu itu hanya tersisa hari ini bulan Desember lah taruh ya. November akhir, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya September udah pelantikan 2024 kan. Benar. Ya artinya ya saya baru 1 tahun berapa gitu tuh. Berapa bulan ya? 1 tahun berapa bulan? Belum ada tapi ya laporan ya. Belum. Dan alhamdulillah baik-baik saja. Dan karena gini, di luaran kan mungkin ya ribut keluarga juga kan bisa dilaporkan itu gitu tuh. Itu bisa? Iya. Ya artinya ya hal di luar ini juga ya bisa mereka lakukan laporan gitu tuh. Selain masyarakat umum ya, masyarakat umum misalkan ya terhadap dewannya yang dianggap melanggar etika ya melanggar etika sosial atau etika yang ada di masyarakat gitu tuh, itu bisa dilaporkan itu. Jadi repot juga karena masyarakat bisa menjadi mata-mata kelakuan dewan kan. Nah gitu. Itu maksudnya kan. Teguran pun belum ada dari kedisiplinan ataupun apa yang kelihatan di kantor dewan Kang. Sampai hari ini ya, selama di BK belum ada. Paling juga ya masalah kehadiran di paripurna lah. Kita evaluasi tapi ya sifatnya evaluasi. Ini harus ditingkatkan lagi nih gitu tuh. Karena setiap paripurna kehadirannya bisa dibilang silih berganti orang izin gitu. Tapi tetap terlaksana, paripurna itu sendiri terlaksana. Karena kan quorumnya 50 plus 1 lah gitu tuh. Atau kalau paripurna iniannya bisa 3/4 yang hadir gitu tuh. Apalagi ini udah jelang-jelang pemilu segala dan lain-lain. Ini lumayan menguras tenaga ya dan apa ekstra ya tadi itu di menjelang tahun pemilu ini atau tahun politik ini gitu tuh. Rada sedikit karena kesibukan ya, karena hal yang ada di teman-teman dewan sehingga nggak bisa ngikutin kegiatan ya.
Tapi tetap itu evaluasi dilakukan, walaupun kasarnya tidak tiap minggu, ya per 3 bulan. BK melakukan rapat internal untuk bisa ngebahas hal-hal masalah disiplin, hal-hal masalah aduan-aduan dan lain sebagainya gitu tuh Kang. Kayaknya lebih repotan yang akhir jelang-jelang. Iya, Kang, ya? Iya, udah ini tuh mah udah nggak aneh ya. Udah nggak aneh ya. Kalau sudah musim tahun politik gitu tuh. Benar. Kesibukannya nggak bisa terpecah ya Kang? Iya, nggak bisa dianggap lewat aja gitu, nggak bisa dianggap atau diabaikan ya, nggak bisa diabaikan. Ya kayak tadi tuh, saya janjian sama Kang Bungsu udah dari hari apa ya ke ini lagi ke ini Bener, lagi. tapi Sampai saya nginiin malam nggak ngeh gitu bahwasanya ini di kendaraan gitu ya. Nggak ngeh gitu. Ya, baru pertama ini Kang? Iya baru pertama saya. Tapi ya lumayan santai lah. Santai. Inovasi baik lah. Inovasi cukup jatuhin jempol lah. Ngobrol-ngobrol sambil jalan seperti ini nggak kerasa ya. Nggak kerasa bener. Aduh. Ya emang harus beginilah mungkin untuk bisa kita enjoy ya untuk biar ngobrol. Biar nggak kaku. Iya. Nanti saya juga bikin aja lah untuk masyarakat gitu. Sip, mantap, nggak apa-apa Ya, Kang. artinya modalnya kan 3 kamera untuk ngobrol. Ya. Artinya saya juga kan bisa ya melakukan hal seperti ini. Masyarakat gimana kepuasan terhadap kepemimpinan ya dewannya, kepemimpinan eksekutifnya gitu tuh. Karena sekarang masyarakat itu udah jenuh dengan yang hal-hal yang kaku segala macam kayak gitu, udah jenuh mereka Kang gitu. Bagus tuh Kang. Kang Boy, dari kemarin juga kan sih nanya ke anggota BK yang lainnya, Cilegon belum ada laporan aja nih segala macam dari warga, terusnya tindakan-tindakan sanksi-sanksi berat nggak ada. Ini karena nggak enak sesama temen, apa emang nggak ada benar-benar gitu kan? Emang kebetulan masih ya? tahapan evaluasi ya. Evaluasi ya? Iya masih bisa ditolerir lah gitu tuh. Walaupun ya mungkin ada aturan kalau misalkan 6 kali tidak ikut paripurna ada sanksi tegas misalkan ya. Nah kebetulan udah 3 kali nggak ikut ya keempat kali ikut gitu tuh. Itu kosong lagi tuh. Ya kosong lagi gitu, di nol lagi itu. Atau mungkin bahkan udah 5 kali nggak ikut, ke 6-nya ikut nol lagi gitu. Ya, jadi nggak ada masalah gitu, masih bisa ditolerir seperti itu. Pinter. Atau mungkin harus bikin aturan lebih ini lagi ya, pendek lagi gitu. 3 kali berturut-turut baru di ini gitu tuh. Dikirain nggak balik ke nol lagi. Nggak balik ke nol lagi tuh. Ya ini celah ya sebetulnya kalau orang mau mengakali mah ya, tapi saya yakin enggak lah. Teman-teman dewan bukan itu, karena emang kesibukannya kalau seandainya pas lagi tidak atau berhalangan ya tidak bisa hadir dalam satu kegiatan gitu. Saya yakinnya teman-teman karena kesibukannya, bukan karena lalai atau sengaja apalagi gitu tuh, enggak. Benar. Kang, sebenarnya apa sih yang ditakuti? Maksudnya harus berbuat apa nih BK biar ditakuti oleh anggota dewan ya, maksudnya biar kan tadi udah 5 kali 1 kali masuk udah kosong lagi gitu, maksudnya ada inovasi atau apa gitu kan? Iya ya akhirnya satu kita harus mencontohkan ya. Ya alhamdulillah saya pribadi mah ya, saya pribadi ya belum pernah sih berturut-turut tidak ikut dalam kegiatan paripurna gitu. Paling ya mungkin sesekali ya gitu tuh. Sesekali ya. Ya artinya ya emang harus dari anggota BK-nya sendiri untuk bisa mencontohkan itu. Ya selanjutnya mungkin kalau misalkan ada dari anggota, misal satu fraksi kita ya bisa negur secara langsung kalau saya gitu tuh. Kang, kamu kenapa? Kamu ada apa? Kan gitu. Tapi ada ya selama jadi BK ini walaupun bercanda gitu ya, ada hal-hal unik atau lucu nggak, cerita lucu kan? Apalagi saya sekarang BK bisa mengawasi. Gimana Kang, ada cerita nggak Kang? Ya
kebenaran nggak ada ya. Nggak ada. Saya lempeng-lempeng aja kali ya. Nggak ada hal yang diinikan. Cuman ya tadi tuh paling kalau misalkan lagi mengevaluasi, misal dari fraksi saya lah, saya nggak mau mencontohkan fraksi lain lah. Mungkin kalau mencontoh fraksi lain bahkan jadi nggak ini saya. Ini kamu udah sekian nih, ya harus coba bisa diinikan. Iya Pak, paling kan gitu ya. Tapi kalau misalkan masih ini aja, saya tegas nih gitu. Ya ada lah bercandaan begitunya gitu. Tapi kalau misalkan memang ini sebuah hal yang tidak bisa ditinggalkan, ya kita harus inilah, harus fair juga lah, nggak harus menjadi sebuah paksaan gitu. Karena mengibaratkan kerja kolektif mah atau sebuah kebersamaan mah kan kolektif kolegial kita mah ya. Benar. Mengibaratkan satu untuk semua untuk satu gitu. Satu ke bawah jelek ya mungkin semua ke bawah gitu. Kalau ya sebaliknya gitu tuh. Kalau ya banyak yang jeleknya ya satu juga ikut. Ini mah repotnya satu jelek semua ke bawah gitu tuh. Satu untuk semua untuk satu itu. Gitu. Ya, berarti kan tugas fungsi BK itu menjaga marwah ya kan ya. Berarti menjaga marwah selama untuk lembaga itu bisa eksis lah ya. Selama Kang Babai ada di dalam badan kehormatan ini, Dewan, insya Allah ya maksudnya aman-aman aja nih gitu. Mudah-mudahan aman dengan sisa waktu kurang lebih 8-9 bulan ya ke depan nggak ada apa-apa saya rasa. Aduan-aduan yang di luar kerja anggota juga yang tadi saya sebutkan itu ya bisa saja kan mungkin gitu tuh. Di luaran kita merugikan orang itu melapor kan bisa gitu tuh. Itu kalau merugikan kan dalam tanda kutip apa ya banyak kan gitu. Kalau masyarakat mau melapor itu sistemnya seperti apa Kang? Ya bisa melakukan layangan surat. Layangan surat. Iya, layangan surat. Ya ke DPRD, didisposisikan nanti ke BK. Kalau untuk urusan pelanggaran tadi itu, pelanggaran etika bermasyarakat, pelanggaran ya mungkin Dewan itu ya misalkan gitu ya, anunya itu ya melakukan hal apa gitu yang dianggap merugikan gitu tuh, ya bisa. Bahkan kasarnya kalau Dewan ya misalkan nipu orang gitu tuh, bisa ya kan itu ya bisa gitu. Tindakan nanti ditegur dan terberat katanya bisa disanksi. Iya. Uh, Ya contoh kan pernah ada, maaf ini ya. Lagi rapat paripurna main game. Iya. Kan pernah kan gitu. Kalau itu kan langsung tuh. Benar. Bukan BK lagi itu sama fraksinya yang menanggung ya artinya gitu tuh. Bisa dibilang menanggung malu juga gitu, yang akhirnya punya keputusan itu harus di PAW. Luar biasa kan sampai ini PAW cepat. Ya? Iya sampai PAW itu. Kebanyakan Jakarta itu. Ya itu contoh kecil lah ya, contoh yang ada lah mungkin contoh yang ada. Iya. Atau juga ada kan di luaran juga ya istri pertamanya melaporkan suaminya yang anggota gitu tuh karena ketahuan gitu tuh. Itu kan ada kan gitu tuh. Ada gitu tuh. Ya hal-hal seperti itu bisa gitu tuh ini kan diselesaikan lewat aturan lembaga ya. Kalau di BK sendiri dia ada ini juga nggak sih maksudnya studi atau ke dewan lain ya dari BK sendiri gitu ya, antar BK gitu, ada nggak sih Kang? Maksudnya sistemnya gimana nih biar tetap terjaga segala macam, cara mainnya seperti apa, ada nggak sih Kang? Ya secara aturan kan sudah jelas diatur ya. Ya tupoksi kita tuh koridornya ini gitu. Tupoksi kita tuh tidak bisa lewat dari yang sudah ada di aturan itu ya. Kasarnya kita punya aturan internal atau tatib lah, bisa dibilang tatib anggota gitu tuh, itu pegangan ininya. Tidak harus ada perselisihan sih sebetulnya, karena kalau misalkan ada permasalahan kita acuannya itu aja gitu. Aturan itu yang kita pakai gitu. Bereskan dulu kan ya, biar tidak mencuat kemana-mana gitu. Iya. Gitu. Oke, nah. Seputar BK. Ya emang kedengarannya sih dipanggil BK aja. Ya enggak, dipanggil itu untuk
satu hal permasalahan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Iya. Gitu. Atau ya kita tidak harus menjudge kamu salah ini nanti ini, enggak lah. Gitu. Karena ada Bahkan itu nanti tadi. bisa dikembalikan ke fraksinya masing-masing kan. Kita memberitahukan bahwasanya nih anggotanya ini salah gitu tuh melakukan misalnya hal ini gitu misalkan. Itu bisa menjadi sebuah rujukan untuk fraksi menentukan apa yang harus dilakukan. Ya contoh kecil tadi itu lagi-lagi ada anggota yang pas waktu paripurna melakukan menurut etika orang tidak bisa atau salah lah gitu, nggak bisa harusnya jangan melakukan hal itu gitu tuh. Padahal kan ya belum tentu kan gitu, kalau pembelaan mah gitu. Bener, Tapi tetap aja gitu tuh. Kadang sanksi sosial itu yang lebih, waduh, nggak bisa ada toleransi kan gitu. Sanksi sosial mah kemana-mana. Iya. Gitu. Kang Babay, tadi seputar BK, nah Kang Babay kan rencana mau ikut jadi kontestan juga nih ya. Iya. Di pemilu. Itu dorongan dari partai kah atau kepengen sendiri? Nah, yang pasti itu dorongan dari pribadi lah ya. Pribadi. Yang pasti itu dorongan dari pribadi dalam artian kita mau berkontestasi lagi tidak gitu. Iya. Kalau bahasa dorongan dari partai, menurut saya itu mah tambahan untuk bisa rada semangat lah ya. Semangat lah gitu tuh. Partai mendukung kita, partai yang mensupport gitu tuh. Tapi kebenaran ya kita kan incumbent 2 periode lah ya. Untuk insya Allah ke 3 periode ke depan. Itu emang ada hal-hal yang saya pribadi ingin melakukan lebih daripada yang sudah kita lakukan kepada rakyat. Ya, artinya masyarakat menginginkan sesuatu itu kayak seolah-olah kita punya tanggung jawab moral untuk bisa mewujudkannya. Ya saya kebetulan ibaratkan tugas mah ada tugas yang belum saya selesaikan gitu tuh di masyarakat ini. Itu dia. Itu yang mendorong saya untuk bisa di 2024 ini ikut lagi. Nah itu maksudnya apa sih yang memicu? Kayaknya saya harus ikut dan harus menang lagi karena ada PR yang belum diselesaikan gitu. Betul. Apa tuh Kang? Kalau saya pribadi tadi itu saya pernah sampaikan juga di podcast di Banten Raya ya. Beberapa bulan ya yang lalu gitu. Saya tuh ada janji yang belum saya wujudkan di masyarakat itu. Kebetulan wilayah Cibeber itu kan sering terjadi banjir kalau musim penghujan ya. Benar. Iya, itu tuh yang masih mengganjal saya untuk padahal apa yang kita upayakan selama 2 periode ini sudah kita lakukan gitu tuh. Adanya tiap tahun normalisasi kali, adanya kita membikin tembok penahan tanah, drainase, hal-hal yang mengurangi banjir itu ya bisa kita tangani lah gitu tuh. Ternyata masih belum gitu. Belum ya. Mudah-mudahan sehingga kita berpikir lagi berarti harus dengan cara lain lagi nih kita nyoba untuk bisa menyelesaikannya. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa bangun sebuah waduk untuk sebuah penampungan sebelum terbagi ke sungai-sungai yang ada di wilayah itu gitu tuh. Atau ya hal lain yang bisa minimal meminimalisir banjir itu kalau terjadi tidak lama gitu tuh durasinya. Tidak lama dalam artian biasanya banjir menggenangnya berapa jam ya kita bisa kurangi sejam saja ya. Atau ya syukur-syukur hanya lewat aja kan gitu. Kalau sudah tertangani dengan upaya-upaya ini itu dan lain sebagainya yang kita programkan ya. Dan itu ada di nanti kebetulan ada di wilayah Cibeber. Dan jika terpilih lagi. Iya. Ya sebetulnya sekarang pun sudah melakukan upaya itu gitu tuh. Karena tadi itu lagi-lagi ada ganjalan gitu tuh untuk saya bisa mewujudkan satu nih saya pengen gitu tuh. Saya bener-bener ini nih bisa terselesaikan walaupun tidak secara menyeluruhnya maksimalnya gitu tuh. Tapi minimal tadi itu ya bisa meminimalisir kalau terjadi banjir itu hanya lewat sajalah gitu. Karena saya
bukan saya yakin, karena saya nyoba untuk memahami masalah banjir nih, kayaknya diselesaikan tuntas mah nggak mungkin ya. Benar. Orang Jakarta aja yang Nah. anggarannya itu bisa dibilang tidak punya batas lah ya. Batas ya, tetap Ya orang aja ya. 78 triliun. Gimana sih 78 triliun? Kalau tidak salah tuh kan Iya, iya, hampir iya. 70 lebih gitu per tahun APBD-nya. Tapi masih Masih saja. tetap. Karena ya emang banjir itu musim penghujan yang mungkin debit air lebih banyak atau apa ya, sehingga itu di satu sisi harus kita syukuri, Iya, di satu sisi lain harus kita tangani gitu tuh. Masalah kelebihan Iya. air ini kan gitu tuh. Kita kan nggak bisa ngatur ya. Iya. Banyak enggaknya Iya. air dari atas ya. Karena di Cibeber tuh Kang, banjir tuh dari dulu juga udah dialami oleh kita. Nah, Tahun 80-an ya pernah ngalami itu banjir besar gitu tuh. Dan di tahun 2000-an juga ngalami lagi banjir. Artinya kan bukan karena kepadatan penduduk, bukan karena mungkin lahan-lahan dimanfaatkan buat pembangunan apa. Lah dulu belum ada banyak pembangunan ya banjir terjadi ya. Iya. Apa masalahnya? Kan gitu tuh. Iya. Waktu itu masih hutan kasarnya, masih kebun gitu Masih tuh belakang-belakang kebun, kita, iya. Bahkan sungai itu lebar-lebar gitu tuh. Benar-benar. Kan katanya alasannya karena sungai dipersempit sama ini di ini. Iya, mungkin bener itu. Mungkin bener gitu. Tapi tuh. tetap dari dulu itu Tapi ada dari ya. dulu juga yang namanya banjir itu gitu. Pada zaman nabinya juga banjir mah ada kan. Ada, benar, Sampai cerita perahu Nabi Nuh kan gitu. Ya artinya banjir itu tidak bisa kita tidak bisa kita bukan hilangkan, nggak bisa kita tangani lah gitu Benar, tuh. benar. Yang pasti paling bisa mengatasi gitu. antisipasi biar gimana Diantisipasi caranya gitu tuh. tidak ada korban dan Nah ini itu ya kita tadi harus syukuri di satu sisi, dan ya kalau misalkan ada hal ini ya kita benahi gitu tuh. Benar. Itu aja. Kedua, pelebaran jalan pelebaran jalan di Jalan Imam Bonjol tuh, untuk Cibeber ya. Iya. Karena itu menurut saya wilayah strategis, jalan strategis yang menghubungkan jalan nasional atau jalan raya ke Perumnas PCI sampai nembus ke Jalan Lingkar Selatan. Iya. Itu namanya Jalan Imam Bonjol. Kalau itu sudah terurus dengan baik, kita menginginkan adanya pelebaran, ya alhamdulillah itulah yang mungkin bisa dibilang prestasi saya selaku anggota ya. Mudah-mudahan prestasi saya selaku orang yang diamanahi atau dipercaya oleh masyarakat gitu. Mudah-mudahan periode selanjutnya kepilih lagi dan cita-cita atau impian itu bisa terlaksana ya Kang? Iya, insya Allah minta doanya. Siap. Kang, ngomong-ngomong soal politik deh, kalau Kang Babay sendiri ikut dunia politik itu dari kapan sih Kang? Nah, iya, lumayan perjalanan panjang juga. Tidak simsalabim saya Kang. Asli, saya tidak simsalabim. Bahkan saya berpartai itu lebih dari 3. Lebih dari 3? Iya, bernaung dalam satu organisasi partai saya lebih dari 3. Saya banyak belajar pertama dari Golkar, karena saya pengurus Golkar di tingkat kelurahan. Itu apa? Pada saat itu awal-awal di tahun 2000-an ya, 2002 lah, 2002. Ya 2002. Saya sudah ikut berpartai. 2002. Iya. Walaupun ya tadi itu sebatas ikut-ikutan dan inian keluarga ya. Artinya keluarga Golkar lah taruh gitu. Akhirnya ya kita juga ngikut gitu tuh. Itu sampai beberapa tahun. Terus saya pernah ke PKB. Iya, PKB saya pernah. Bahkan di PKS saya pernah jadi caleg kan 2009. Oh, PKS gagal saya di 2009 itu. Oh, sudah sempat mencoba. Iya, mencoba 2009. Cilegon. Saya gagal PKS, iya, Cilegon. Terus ke Gerindra itu berarti ya tadi itu saya
Bahkan sempat ke P3 juga sempat ya. Oh sempat. Sempat, cuman akhirnya pilihannya jatuh ke Gerindra. Gerindra. Karena Alhamdulillah. ya P3 juga ada keluarga besar saya. Oh. Ya Ki Beber kan bisa dibilang basis NU ya. Ki Beber, makanya pernah PKB juga karena emang latar belakang NU-nya itu lagi gitu tuh. Jadi kalau secara pasti tadi itu saya ke Golkar, ke PKB, ke P3, ke PKS, Gerindra, ke PKS, ke Gerindra. Oh, gitu. dan di PKS 5 ya berarti ya? Iya, di Gerindra ini yang di Gerindra ini meloloskan jadi dewan. Jadi dewan. Iya. Jodohnya lah ya. Jodohnya ada di Gerindra. Dan insya Allah sampai kapanpun udahlah di Gerindra, orang lagian juga inian usia juga kan ya. Iya. Tapi dari pihak keluarga ngedukung kan ya? Ya ngedukung, tidak ada masalah sih kebetulan. Ya lagi-lagi nggak ada kawan abadi ya dalam berpolitik itu yang hadirkan kepentingan dinamis. Ya dinamis itu. Keluarga berpolitik juga nggak kan? Maksudnya apa saudara atau orang tua atau kakak? Kalau secara hubungan langsung seperti adik, kakak atau paman ini nggak ada. Tapi kalau keluarga besar ya saya ada. Oh ada. Di Berkarya. Oh warna yang berbeda ya? Iya warna yang berbeda, ada di Berkarya gitu tuh. Ada juga di P3. Gitu tuh. Ya sepupu tapi itu 2009 ya. Beliau di P3, saya di PKS waktu itu. Ada yang di Golkar juga. Ya keluarga besar ya kalau keluarga besar gitu. Iya benar. Ya beda pilihan, alhamdulillah tidak ada masalah sih. Iya. Itu. Oke. Jadi emang ya bukan berpetualangnya ya, pengalaman berorganisasinya tuh seperti itu. Akhirnya mendapatkan sebuah bahasa pencerahan mah, ya semua partai itu ya baik gitu. Tujuannya iya baik. Nggak ada partai yang katanya jelek atau katanya partai apa gitu, nggak ada. Semua partai itu baik gitu tuh. Tinggal lagi. Ya anggota yang menjadi anggota partai itunya mau menjaga marwah partainya tidak gitu. Itu dia. Ya saya yakin tidak ada orang yang yakin 100% partai saya lah yang terbaik, enggak lah. Iya. Enggak lah. Dan itu menurut saya tidak bijak kalau bicara seperti itu. Karena di partai juga kan dipelajari kayak ada ya mau ini aja, mau kayak pencalegan segala macam calon-calon itu kan di apa bahasanya di BIMTEK dulu ya. Iya, ada bimbingan teknisnya, ada bimbingan partai yang bisa untuk bekal ya. Wawasan kita dalam berpartai. Ya di lembaga sendiri kan BIMTEK tiap bulannya ada untuk pemahaman sebuah tupoksi kedewanan, untuk pemahaman wawasan-wawasan yang ada di kedewanan gitu. Ada BIMTEK itu tiap bulannya itu ada. Tiap bulan di BK sendiri pun ada? Enggak, kalau di BK enggak ada. Oh, enggak ada. Ini mah umum dewan. Umum dewan. Jadi anggota itu punya hak untuk BIMTEK. Hak dalam arti ya penguatan dan inian kapasitas diri ya, pengembangan ya. Melalui BIMTEK itu. Karena kalau kita ikuti dengan baik BIMTEK yang dilakukan oleh sekretariatan dewan atau ya yang sudah menjadi rencana dan program dewan, itu insya Allah banyak memahami sesuatu tentang kedewanan, paham akan apa yang harus dilakukannya gitu kan. Oh mantap. Terkecuali orang yang tidak mau belajar ya. Itu urusan ya personal, itu urusan masing-masing orang. Benar. Ada cerita. Menurut saya gitu tuh. Karena di kedewanan itu jangan ada kata-kata saya belajar gitu. Di kedewanan mah kita harus siap. Benar. Karena tantangannya itu jelas, masyarakat harus kita bawa kemana, masyarakat harus kita penuhi apa kan gitu. Nggak fair kalau misalkan saya masih belajar aja. Kalau belajar masih sekolahan kan gitu. Benar. Ya ini makan bentuk amanah lah, belajar apa gitu tuh. Ya harus sudah siap. Sudah mewakili kalau tidak rakyat, siap ya ikuti gitu tuh. Apa yang menjadi kekurangannya
diatasi dengan kita ngikutin bimbingan-bimbingan teknis yang dilakukan oleh kedewanan. Oke, gitu. Mantap teman-teman. Nah itu tadi seputar seputar kehidupan dari Kang Babay selaku anggota BK ya, Badan Kehormatan Kota Cilegon. Kang, nggak kerasa kita ini udah hampir sejam kita ngobrol. Iya ya. Terima kasih. Ya ini nih inovasi ya. Obrolan santai ini di mobil karena lagi trennya podcast ya ini. Benar. Kalau di ruangan kan kita kayaknya lama amat, kalau sambil jalan kayaknya nggak kerasa. Ini aja udah hampir sejam nih Kang. Iya. Kang, terakhir pesan-pesan kepada masyarakat, khususnya apalagi kan ini mau jelang-jelang pilpres nih dan pileg segala macam ya. Dan satu lagi pesan BK kepada Dewan seperti apa biar tetap menjaga marwah itu sendiri, Kang. Iya. Kalau musim tahun politik seperti ini atau menjelang tahun politik seperti ini, pasti semua yang dilakukan oleh teman-teman caleg itu yang terbaik ya. Artinya mereka pasti ngomong inilah nomor satu gitu. Inilah kami yang mungkin harus dipahami oleh pemilih, harus bisa pilih kami gitu ya. Tapi satu hal yang menurut saya masyarakat tidak akan pernah bodoh lah untuk menilai seseorang itu. Terlepas banyak praktek-praktek untuk orang terpilih itu melakukan kecurangan misalkan. Saya yakin masyarakat sudah pintar sekarang ini, bisa menentukan dan bisa mengamanahkan ke siapa pilihannya dan pilihannya. Mudah-mudahan ya hasil dari pemilu 2024 ini menghasilkan orang-orang yang amanah untuk bisa membantu masyarakatnya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Bisa dipahami dengan kinerja yang mereka lakukan dengan baik lah. Itu saya lagi-lagi meyakini kalau masyarakat Indonesia umumnya, ya khususnya warga Kota Cilegon sudah pintar untuk bisa memilih wakilnya. Saya yakin itu. Artinya jangan sampai pilihan itu tidak tepat lah. Walaupun semua juga jualan mah ini nomor satu gitu tuh, udah pasti tuh. Kamilah nomor satu. Ya tadi tuh nggak ada partai yang tidak baik, semua juga partai baik. Tinggal personnya ini yang nanti masyarakat pilih bisa mewakili atau tidak. Nah, jadi masyarakat harus pintar-pintar milih yang ngelihat. Dan saya yakin masyarakat sudah pintar. Benar tuh. Iya. Pesan untuk anggota dewan, Kang, biar tetap menjaga gimana? Aturan-aturan yang ada ikuti saja gitu tuh. Dengan seperti itu berarti kita saling melengkapi, kita saling membantu menjaga marwah DPRD Kota Cilegon yang kita cintai ini. Saya yakin teman-teman juga mempunyai keinginan person-to-personnya itu untuk bisa menjaga marwah itu. Sederhananya ya kita ikuti aturan yang adanya. Kita menyepakati aturan itu ya kita jalankan gitu. Jangan sampai kita yang bikin aturan itu malah kita sendiri yang tidak mau menjalankan yang sudah kita sepakati. Itu saya rasa tidak susah lah untuk bisa menjaga marwah itu. Dan terlebih lagi tadi anggota BK bisa menjadi contoh lah untuk anggota dewan yang tadi kita bisa nilai, kita bisa evaluasi untuk sebuah kinerja dan hal lainnya. Terutama tadi masalah disiplin itu bisa kita lihat dari anggota bisa memahami aturan yang tidak harus kita langgar gitu. Itu mantap. Ya kan kita untuk selamat semua nih. Artinya lagi-lagi kolektif kolegial yang ada di anggota di lembaga ini ya harus kita pahami satu untuk semua, semua untuk satu itu.
mantep teman-teman. Jadi para anggota dewan jangan macem-macem dengan anggota BK. Jadi kalau macem-macem suatu saat bisa dikasih surat cinta. Iya, itu sudah aturan ya. Sudah aturan ya. Walaupun satu fraksi dan satu teman, tapi tetap aturan lah, tetap aturan. Karena itu untuk memberikan hal yang terbaik dan contoh untuk generasi-generasi yang akan datang gitu. Nah, nggak kerasa Kang Babai udah setengah jam lebih kita ngobrol. Terima kasih atas waktunya terima Kang Babai. kasih. Mungkin lain waktu Kang Bungsu, lain waktu. Dan ini terima kasih banyak udah dikasih fasilitas untuk ngobrol ya. Karena emang kami butuh lah media seperti ini untuk bisa kita sampaikan juga ke masyarakat umum ya bahwasanya ya kami bekerja seperti ini, kami mempunyai keinginan ya seperti ini bisa disampaikan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan masyarakat itu bisa menjadi semangat buat anggota bisa bekerja dengan baik. Nah, itu dia. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi di lain waktu yang pastinya dengan narasumber yang inspiratif. Ya kita nggak tahu nanti ke depan siapa lagi yang akan duduk di samping saya. Oke teman-teman, segitu saja. Saya Ganis Bungsu dan Kang Babai. Terima kasih. Izin terima kasih pamit banyak. undur diri.